Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, kembali lagi di Islam Itu Indah dan kita sudah bersama dengan Najah. Masya Allah, sekarang kita masuk ke segmen nebak ayat nih Najah nih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi salah satu kelebihannya Najah dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau kalau kita sebutin halaman berapa, sebelah mana, beliau akan membacakan ayatnya. Begitupun dengan sebaliknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Najah, aku baca ayatnya, Najah tebak di mana ya? Kita acak nih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam takun ayati tutla 'alaikum fakuntum biha tukadzibun. Al-Mu'minun ayat 105. Al-Mu'minun ayat 105. Halaman 349. Halaman 349 sebelah Kanan. sebelah kanan. Masya Allah jamaah. Nih bisa dilihat di kamera mungkin Al-Qur'annya. Tabarakallah. Ya, halaman 349 surah Al-Mu'minun ayat 105. Masya Allah, tabarakallah. Lagi. Coba Najah bacakan halaman 281 paling atas sebelah kanan. Halaman 281 itu berarti surah An-Nahl. An-Nahl. Oke. Surah An-Nahl. Ayat berapa? Ayat berapa itu? Ayat paling atas? Berarti ayat 119. Ayat 119. Masya Allah. Silakan dibaca Najah. Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Quran. Nanti kita lanjut lagi bersama dengan Najah. Tapi sekarang kita ikuti dulu adzan subuh untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Silahkan. Islam Itu Indah mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat menunaikan ibadah puasa untuk jamaah Islam Itu Indah dimanapun berada. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah ya, masih membahas tentang tema kita pagi hari ini. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi temanya adalah kenapa susah banget khusyuk. Nah ini berhubungan dengan sholat nih ya. Tapi ada juga macam-macam yang namanya khusyuk ini, bisa macam-macam bentuknya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah sekarang kita mau coba minta guru kita Ustadz Maulana menjelaskan bicara masalah khusyuk ini, katanya bisa dilihat dari saat sholat. Ada yang bilang orang sholat tuh kalau lagi nangis itu berarti dia khusyuk. Tapi kalau nangis itu berarti nggak batal itu berarti kan? Gimana penjelasannya Ustadz Maulana? Mohon izin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam Itu Indah dimanapun berada, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata kita sudah di hari 19. Masya Allah. Ya Allah, rasa Ramadan akan berlalu di 10 terakhir Ramadan. Makanya kepada semuanya, ayo kita tambah lagi giat lagi ibadahnya, tambah khusyuk lagi. Ayo semangat lagi. Kenapa? Karena ini adalah peluang untuk kita untuk mendapatkan keberkahan. Sampai ada orang itikaf. Itikaf itu kadang-kala kita salat taubat, salat tasbih, salat ajat. Itu luar biasa khusyuknya. Sampai imamnya kalau kayak Ustaz Sam, kita bisa nangis. Pertanyaannya, gimana salatnya orang yang nangis? Bagus. Itu tanda khusyuk. Yang tidak boleh, misalkan gini, mohon maaf. Ini tanda kehusuan kan nangis. Tapi bukankah kalau nangis jangan sampai bisa batal? Batal kalau reaksinya berlebihan. Gitu nangis Kalau di Mekah banyak nangis, gitu ya. banyak nangis, nangis kita, nangis. Cuma bahkan ulama berpendapat 4 kata, maaf ya, Kedinginan sama nangis. itu contoh. Nah kalau itu masih dimaafkan. Tapi kalau reaksi yang berlebihan, ini yang tidak boleh. Tapi kalau nangis, fine aja. Tidak ada masalah. Karena ini bentuk bagaimana kita dalam hal ini kedekatan. Apalagi kalau kita salat taubat, itu apalagi kalau imamnya Ustaz Sam, itu sedih kita. sedihnya kenapa? Panjang.
Yang bagus kalau usah ngaji, kalau jadi imam enak banget. Jadi kita sampai iya, membuat kita, apalagi kalau bahas tentang kiamat, tentang kematian, kan itu luar biasa. Jadi kalau berbicara, salah nggak, batal nggak kalau nangis? Ada cuma kata-kata yang dikhawatirkan. Jangan sampai kalau mama, mama. Itu dia. Itu yang batal. Iya, ada mamanya. Kalau Najwa pernah nangis nggak dalam sholat? Gak pernah. Hah? Gak pernah. Nggak Belum pernah. ya? Kalau Mas Fadli pernah nangis nggak? Pernah. Saya juga pernah. Pernah pasti. Waktu istri saya meninggal subuh, salat subuh itu sedih banget saya, nangis. Cuma dalam hal ini kondisi yang harus kita jaga karena kita lagi menghadap kepada Allah. Yang Masya harusnya Allah. kita harus ingat Allah. Masya Allah. Jadi boleh intinya Boleh. asal tidak mengeluarkan kata-kata selain bacaan sholat. Ya, kalaupun keluar kata-kata yang dimaafkan 4 kali. Iya. 4 kata itu. Tapi tidak boleh Tapi mengucap tidak sengaja ya. mama. Nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Apalagi dia salat. Nakal nggak jangan Jangan ketawa kita aja. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita lanjut lagi nih. Saya akan mengajak jamaah yang di rumah untuk melihat sebuah video tayangan. Dan ini saya juga pernah mengalami nih. Kira-kira 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu pada saat mendekati lebaran. Iya, handphone saya dijambret. Itu mau dekat-dekat lebaran, bulan Ramadan juga, malam habis buka puasa. Jadi, ini kita punya video tayangan tentang lebaran semakin dekat, maling makin banyak. Ini di tayangannya nih. Nah, ini Ustaz Zalulung gimana nih? Mungkin karena para Ngapain ibu-ibu. tanya? Kenapa? Karena banyak kan ibu-ibu ini. bukan Bukan Ustaz bisa Zalulung. selalu yang ngambil. Bukan. Saya kan cuma mau nanya, ya Allah. Ustaz Maulana masa Ustaz Zalulung yang ngambil? Enggak lah. Cara bicaranya tadi. Cuma bisa jadi karena Ustaz Zalulung meminta terlalu berlebih, Mas Yudi yang ngambil. Iya. Ini kenapa begini nih? Kenapa? Coba. Kenapa? Jadi, Ya. pemirsa yang dirahmati Allah, yang namanya Lebaran atau yang namanya Idul Fitri itu kan adalah suatu kebutuhan bagi beberapa kita ya, beberapa kalangan. Jadi ada kekhawatiran. Kalau kata surat Al-Baqarah nih, walanablunakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Bahwa kalian tuh akan dicoba perasaan kalian dengan rasa khawatir. Wah, besok lebaran, gimana nih? Belum punya sembako, belum punya kue lebaran, tapi duit belum ada nih. Akhirnya ada rasa was-was syaiton untuk dia dipengaruhi. Karena dia khawatir tidak akan punya apa-apa. Walju, takut lapar, takut miskin, takut nggak punya baju lebaran. Ada apa katanya? Apa tuh? Baju baru, alhamdulillah, dipakainya di hari raya. Gak punya pun gak apa-apa, masih ada baju yang lama. Sebenarnya. Kayak baju tetangga, ngambil juga itu dia. Jadi pemirsa, ini rasa khawatir manusia. Harusnya tipu daya setan itu adalah lemah. Inna kaidah syaitona do'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang kuat tuh kita. Kenapa sampai dia bisa namanya bermaling-maling seperti itu? Lihat gelang saya kan. Iya, saya kenal itu Udah kayaknya. jadi maling. Karena dia rasa khawatir tadi. Yang kedua tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, saking memikirkan bagaimana untuk anak dan istri. Oh, Masya Bagus Allah. nggak? Bagus. Itu pemirsa. Jadi mudah-mudahan ya kita ini dikuatkan iman kita. Apalagi bulan Ramadan. Jangan pernah khawatir dengan rezeki dari Allah. Karena rezeki selalu ada kalau gaji tiap bulan. Masya Allah. Seperti itu. Itu gelang nggak usah dipamerin, saya tahu harganya pas lagi umroh. Kalau nggak salah 10 real nih. Jangan suka begitu. Jadi dari jauh ini jauh Mekah. Mana 10 real tapi kan dibelinya di Mekah. Iya benar-benar. Tambah ongkos ya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi nih jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Masih ada berita menarik nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ada lagi berita tentang viral ini sempat ya. Meninggal sambil memeluk Al-Quran. Subhanallah, ini di tayangannya. Sendiri meninggal dalam kebakaran hebat yang melanda wilayah Gayo Lues pada Jumat 31 Maret 2023. Ia ditemukan dalam keadaan meninggal sambil memeluk Al-Quran. Sementara Al-Quran yang dipeluk korban hanya terbakar sebagian sudut saja. Menurut pengakuan kerabat dan warga sekitar, semasa hidup Putri dikenal rajin membaca Al-Quran. Bahkan sebelum tidur, ia selalu membiasakan menghafal Al-Quran juz 30. Guna mengenang kepergian almarhumah Putri Handayani, pihak keluarga
bersama masyarakat memajang foto korban dengan Al-Quran di lokasi kejadian kebakaran itu. Sehari sebelum meninggal dalam kejadian kebakaran, ia sempat membuat status terakhir di akun Facebooknya. Putri menyebut jika Lebaran tahun ini ia tak akan bertemu dengan sang ibu. Ia mengaku jika dirinya sangat menyayangi kedua orang tuanya. Jadi Masya Allah tabarakallah Ustaz Syam ya. Jadi memang orang ini meninggal ini seperti apa yang kebiasaannya dia Sesuai dengan lakukan. kebiasaannya. Masya Allah. Jadi ini benar-benar dia berarti karena saking cintanya dengan Al-Quran. Betul. Dia mungkin nggak tahu ya, mungkin nauzubillah min dzalik, kita juga nggak ada di sana ya. Maksudnya mungkin dia saking cintanya sama Al-Quran, dia peluk Al-Quran takutnya Al-Qurannya terbakar dan malah melindungi Al-Quran dia yang terbakar. Atau bagaimana Masya Ustaz Allah, Syam? tabarakallah. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya kita itu tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal dunia. Bisa dibacakan ayatnya aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Surah apa? Luqman ayat 34 halaman 414. Sebelah mana? Kiri Paling bawah. bawah. Masya Allah, tabarakallah. Ini jamaah ya, ini bukan rekayasa loh, ini Masya Allah. Ustaz Syam gak pakai janjian apa-apa. Ini kalau saya ini Ustaz malah ditanya. Harus Ustaz Syam. Gitu pasti jawabannya. Kalau saya ditanya Ustaz yang mana? Awas ya. Gak janjian Jadi dulu. beliau ini kita cuma kasih temanya, Allahu Akbar. temanya tentang di bumi mana kita Coba bahasa meninggal dunia. Indonesianya. Ini tadi bahasa Indonesianya tadi Ustaz. Sekarang saya bahasa Arabnya dia terjemahin. bilang. Masya Allah, tabarakallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu tentang apa aja? Setiap manusia akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum Dan yaumal sungguh qiyamah. hanya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasan. Masya Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, Faqad faz. maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya Dan kehidupan dunia illa mata'ul ghurur. adalah kesenangan yang palsu, yang Masya Allah, papadai. tabarakallah. Saya mau tanya Mas Fadli. Saya sekarang baca surah juz berapa sudah? Ustaz Maulana, ini tebak-tebakan kok ini jelas. Masa dia yang baca, saya suruh nebak, iya kan? Ya paling lah kalau udah tanggal 19 karena kemarin dia sibuk, paling nggak sekitar juz 19 lah ya. Jadi Masya Allah tadi Disesuaikan. betul sekali kalau dikatakan seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya meninggalnya. Karena kita tidak pernah tahu hari kemudian ataupun esok hari dan di bumi mana. Tapi yang jelas kita akan sesuai dengan kebiasaan. Orang kebiasaan meluk Al-Quran, ya meninggalnya mungkin dekat dengan Al-Quran. Tapi orang yang kebiasaannya meluk botol minuman keras ya biasanya juga meninggalnya juga. Makanya saya lihat-lihat ini di atas lampu. Iya. Mudah-mudahan nggak ada yang jatuh kan. Kebiasaan Kebiasaannya Mas kita. Fadli kan jadi host. Takutnya ada yang jatuh. Ada lampu di bawah, di atasnya Bapak bersih. Sebelah saya, nggak mungkin jatuhnya miring. Ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Akbar. Masya Allah, nah nih, Ustadz Maulana, saya mau nanya nih. Apalah. Saya kalau lagi sholat nih, bukan cuma saya, ada juga jamaah saya pernah lihat ya, saya lagi sholat, ada imam, mungkin ada juga makmum sebelah saya gitu kan. Itu suka sholatnya saking khusyuknya, itu tanpa sadar tuh begini gerak. Kayak gini iya. Dan saya nggak ngelakuin itu nggak sadar. Istri saya yang bilang, kamu sholat goyang-goyang gimana sih? Kan bergerak 3 kali bukannya batal. Nah ini gimana Ustadz Maulana, batal gak gitu? Ya ini nih mah pakwe kedo-kedona, to dega tanda-tanda aku mas sempadeng, mega kade kodena, la na pigau, la na nawa-nawai. Pak, kita bukan TV daerah, yang di rumah, jangan kemana-mana. Kita dengarkan penjelasannya setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. bahasa Indonesia dong.